setelah saya mendengarkan bahwa ada klarifikasi ya dari pihak Arya terkait dengan SP3 ya, yaitu saya menanggapi bahwa SP3 itu kan kewenangan daripada kepolisian. Artinya ketika satu perkara dianggap tidak cukup bukti ya kan, maka perkara itu bisa diberhentikan proses penyelidikannya ya kan. Tetapi ketika mereka membuat satu statement bahwa dengan adanya SP3 seolah-olah Mbak Karen ini sudah melakukan atau membuat laporan palsu. Nah, ini yang saya tidak setuju. Ya, artinya mereka tidak mengerti hukum dong, ya kan? Kenapa saya mau katakan demikian? Ya, sekarang pertanyaan saya sederhana. Andai kata nyawa seseorang itu terancam akibat satu perbuatan pidana, ya kan? Apakah salah kalau dia melakukan laporan ke kepolisian? Ya kan? Kan tidak salah. Gitu. Nah, perkara nanti saksi-saksi yang dibutuhkan itu tidak cukup bukti bahwa memang orang itu mendapat ancaman, yaitu kewenangan kepolisian, tapi dia berhak dong melaporkan satu peristiwa pidana yang dialami gitu loh. Dan ini mengancam nyawanya loh, ya kan? Satu, yang kedua, memang agak sulit karena kenapa? Pada saat kejadian kan cuma ada 5 orang waktu itu. Karen, bapaknya Arya, si Richard Klaproth, Arya sendiri, mama tirinya Arya dengan Zevi. Gitu loh. Nah sekarang Zevi sudah nggak ada, artinya saksi korban yang ada pada saat kejadian itu kan cuma Karen. Gitu loh. Ya kan? Jadi memang susah. Jangankan dibilang ditodong pistol, maaf saya katakan ini. Ada bom pun mungkin akan susah dibuktikan karena memang tidak ada saksi yang cukup gitu loh untuk membuktikan bahwa memang Karen berada di bawah ancaman. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa itu merupakan laporan palsu, ya mereka harus belajar hukum lagi. Karena kenapa? Di Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. Jadi kalau dia membuat laporan polisi terkait dengan ancaman pidana yang dia hadapi, itu berhak dong. Jangan kita membuat satu kesimpulan hukum sendiri yang menganggap bahwa laporan yang dilakukan Mbak Karen itu sebagai laporan palsu. Sudah pegang SP3. SP3 dari Polres Jakarta Selatan. Ya. SP3 dari Polres Jakarta Selatan atas laporan Karen yang menyatakan bahwa Arya beserta ayahnya telah melakukan pengeroyokan dan penodongan pistol kepada Karen. Upaya, saya tidak mau terlalu jauh ya, upaya inilah, upaya yang dilakukan Karen terhadap keluarga besar Klaproth sudah terbukti bahwa itu adalah laporan yang tidak benar. Tidak benar. Saya mau mengambil anak saya. Saya mau mengambil anak saya karena itu juga hak saya. Saya mempunyai hak yang sama dengan Arya. Apalagi selama anak saya bersama dengan Arya, anak saya tidak bersekolah. Saya mau mengambil anak saya untuk kembali bersekolah dan mendapat haknya untuk mendapat pendidikan dan pulang ke rumah. Tidak tinggal nomaden, apalagi tinggal ke sana kemari yang berpindah-pindah begitu. Kasihan Zevania begitu. Memang saya mau mengambil anak saya, lalu kenapa? Apakah saya tidak berhak? Saya ibu. Saya berhak. Silakan, ya kan. Kan kita juga punya hak untuk menjawab dong. Ya, prosesnya kan itu sama. Ya mereka membuat LP, ya kan. Mereka akan diminta klarifikasi oleh kepolisian. Pihak kami pun sebagai pihak terlapor akan minta klarifikasi. Dan tadi saya katakan, saya berhak menjawab bahwa itu hak setiap warga negara untuk minta perlindungan hukum. Jadi kalau misalnya dia berkesimpulan bahwa ketika kamu membuat satu laporan itu harus benar, ya, berarti masih kurang belajar hukum. Apa saya harus buka lagi beberapa kartu lain yang ada saya pegang di tangan ini? Ini bukti yang saya pegang ini. Persyaratannya satu, hubungi kuasa hukum saya, lakukan permohonan maaf atas ini ke 3 media yang terbesar di koran. 24 jam, 3 kali 24 jam kita kasih. Kalau tidak, kita akan lapor balik. Kita maafin. Tapi nggak cuma ngomong maaf ya, maaf itu hanya 4 huruf. Satu kata 4 huruf. Apakah fitnah itu cocok dilawan dengan kata maaf? Ya sekali lagi memang
jangankan kami sebagai orang awam ya, tapi logikanya begini deh, ya. Mbak Karen hidup sama dia kalau nggak salah sekitar 7 tahun. Artinya semua peristiwa yang terjadi dengan Arya, ya, itu Mbak Karen tahu, gitu loh. Ya, nah memang saya tidak pernah melihat berkas. Ya, tapi kemarin setelah saya perhatikan di TV, ada berkas yang coba ditunjukkan oleh Arya. Di situ tulisannya Rumah Sakit Dharma Wangsa. Ya, pertanyaan saya, ketika dia bisa memegang berkas itu, ya secara logika gampangnya berarti dia pernah dirawat dong di sana. Ya, lamanya berapa tahun kan kita tidak tahu. Tadi saya katakan, yang tahu kan cuma Karen dengan Arya. Mana mungkin Karen bisa tahu kalau tidak ada informasi dari Arya sebagai suaminya pada saat itu gitu. Ya, jadi kalau mereka mau membuat statement yang lain-lain ya mungkin nanti tanyakan saja ke Mbak Karen. Tapi yang pasti memang pernah itu. Rekam medis ya. Jelas? Atas nama siapa? Arya Satria Klaprot. Rumah sakit sanatorium apa? Dharma Wangsa. Oke? Ini rekam medis saya, berarti saya punya hak untuk menunjukkan rekam medis saya. Ini pribadi loh, padahal. Saya tunjukin. Kalau mau cek, wartawan, cek nomor ini betul nggak saya terdaftar. Ini nama saya Arya Satria Klaprot, nomor 1191822. Itu nomor saya. Oke? Oke. Pertanyaan saya, berapa lama saya dirawat di Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa? 4 tahun. Data pribadi pasien Arya Satria Klaprot bla bla bla. Nomor teleponnya Karen. Saya jamin. Cek ini adalah nomor teleponnya Karen. 21 Oktober 2019. Tanggal kunjungan pertama 21 Oktober 2019. Kapan itu? Tahun lalu. Tahun lalu. Nih, atas nama saya. Dia datang ke sana, buka file ini tanggal 21 Oktober 2019 untuk ketemu seseorang psikiater di sana, dan dia tidak mau bayar. Biaya konsultasinya tidak dibayar, makanya artinya yang punya hutang kalau itu atas nama Arya Satria itu siapa yang punya hutang? Arya Satria kan? Tanggal berapa? 21 Oktober 2019. Saya tunjukin aja karena ini kebenaran. 21 Oktober 2019, dokter yang sama memberi resep kepada Nyonya Karen Teresia. Jelas ya? Kita tetap akan street, ya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kita juga tetap akan minta pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dengan sesungguh-sungguhnya gitu. Nah ini nyambung dikit begini. Kan kemarin dia bilang bahwa seolah-olah Karen sudah melakukan laporan palsu. Ya kan statementnya begitu, ya kan? Saya balik dong sekarang, boleh nggak kalau misalnya karena meninggalnya Zepi, saksi kuncinya kan cuma Arya, ya yang tahu, tidak ada orang lain loh, tidak ada saksi lain loh, ya. Nah sekarang kalau misalnya terus Karen bilang misalnya, ya sebagai ibunya, bahwa ketika kamu memberikan kesaksian di kepolisian itu juga saksi palsu, bagaimana? Saya tanya dong, ya kan? Jadi makanya saya bilang, jangan kita membuat statement, ya, atau mencari suatu kebenaran dengan pembenaran gitu loh, ya. Jadi kalau mau mengatakan yang sebenarnya gitu loh, ya. Banyak kok saya dengar keganjilan kemarin yang mereka adakan konferensi pers. Contoh misalnya, ya, si Nahot kan bilang katanya ketemu dengan saya, betul, dia ketemu dengan saya akuin iya, ya. Dan jangan salah, pada saat pertemuan itu, ya, dia mengatakan sama saya loh, masih mungkin nggak kita ngomong baik-baik, ya kan? Kok tahu-tahu kayak begini? Ya, itu saya katakan, oh ya, saya bilang masih dong. Ya, dari awal kejadian sampai dengan saat ini, detik ini saya bicara di sini, ya, tidak pernah sama sekali keluarga Arya atau bapaknya atau siapapun dari mereka yang datang ke pihaknya Mbak Karen untuk mengatakan yang sebenarnya atau minta maaf, tidak pernah. Nah, sekarang dia bilang katanya dikasih waktu 3 kali 24 jam, ya kan? Saya dengar itu 3 kali 24 jam untuk Karen minta maaf, ya. Kamu yang datang ke kami untuk minta maaf. Gitu. Jangan pernah berharap bahwa kami akan datang ke kalian untuk minta maaf. Bersembunyi di satu bentuk seolah-olah Anda benar,
Ya, padahal banyak kesalahan di sana. Kan fokus. Ya, terkait dengan peristiwa ada KDRT, ada pengeroyokan, itu kan kejadian sebelum Jeffy meninggal. Gitu loh. Jadi jangan kemudian mereka manfaatkan ini sebagai satu bentuk momen kesempatan untuk membiaskan kasus ini. Gitu loh. Ya, kami tetap akan mendampingi pihak kepolisian, bukan kita intervensi ya, tidak. Tapi kami tetap akan mendampingi pihak kepolisian untuk mencari kebenaran sampai terungkap yang sebenar-benarnya terkait dengan kematian anaknya Mbak Karen. Anaknya masih hidup, Karen salah. Anaknya sudah meninggal pun Karen salah. Ini manusia paling baik di dunia nih, si Arya nih. Iya benar. Gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.